Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, yang kita sama-sama muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Semoga Allah selalu mengaruniakan kesehatan maksimal kepada beliau, panjang umur, dan bisa melaksanakan tugas pelayanan keumatan dengan kemudahan-kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sangat indah ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi itu juga dengan suara yang cukup indah, yaitu antara lain surat An-Nahl ayat 92 yang awal ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu sekalian seperti perilaku seorang wanita dalam cerita lama yang ketika selesai menenun pakaiannya dengan indah, menenun kainnya dengan kuat, setelah itu dia uraikan kembali satu persatu, dia rusak kembali dengan diiringi dengan rasa senang dan tertawa. Jemaah sekalian, malam ke-28 itu berarti kita baru saja menyelesaikan hari ke-27 dari ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan. Amin. Semoga Allah juga mengabulkan semua doa-doa kita. Semoga pula Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Berharap-harap cemas, mudah-mudahan selesai Ramadan tahun ini dengan tuntas, maksimal kita melaksanakan ibadah di akhir-akhir ini, karena yang menentukan itu detik-detik akhir. Ya, amal itu ditentukan oleh akhirnya, bukan awalnya. Maka jangan pernah menyepelekan, tinggal 2-3 hari. Ini tolong maksimalkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah yang kita lakukan tentu semua endingnya itu la'allakum tattaqun. Ayat 21 surah Al-Baqarah menegaskan, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu sekalian Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, titik akhirnya adalah pesan takwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu mungkin ada pemahaman yang terputus dari kita, bahwa ketika kita dicipta tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah atau menyembah Allah, maka jangan pernah berhenti di situ pemaknaannya. Akan tetapi ujungnya harus kepada la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian, salat yang kita lakukan dimulai dengan mengagungkan dan memahabesarkan Allah. Allahu Akbar. Tapi endingnya apa? Tutup dari salat itu adalah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Pesan salat. Ketika kita menyembah Allah,
adalah berbagi damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Puasa yang kita lakukan sekarang ini itu juga ditutup nanti dengan kegiatan membayar zakat. Didikan puasa itu harus mampu menjadikan kita orang yang mau berbagi karunia, kelebihan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Haji, pada saat perintah haji juga diiringi perintah berkurban. Berkurban itu membagi daging kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, berarti itu juga berbagi kasih sayang. Jemaah sekalian, hadis qudsi yang cukup populer diungkapkan di bulan Ramadan ini adalah as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang paling berhak memberikan penilaian-penilaian dan balasan-balasan terhadap kualitas-kualitas puasa hamba-hambaku. Jemaah sekalian, apakah benar kita memahami bahwa puasa yang kita lakukan itu untuk Allah, sementara ada firman-firman Allah yang menegaskan seperti wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ard fa innal wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Seandainya kamu sekalian seluruhnya penghuni bumi itu kafir, ingkar, tidak ada yang mau taat, durhaka semua kepada Allah, itu tidak akan menambah keagungan Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah sedikit pun. Lebih jelas lagi dalam hadis qudsi dikatakan bahwa andai seluruh penghuni bumi ini taat dengan sungguh-sungguh pada Allah, mengabdi dengan khusyuk, itu enggak akan menambah keagungan Allah sedikit pun. Sebaliknya, kalau semuanya durhaka, tak ada yang patuh dan taat kepada Allah, enggak akan mengurangi keagungan Allah sedikit pun. Apabila semuanya berdoa, semuanya, kemudian aku kabulkan, kata Allah, pada saat aku kabulkan dan semua limpahan karunia aku berikan kepada hamba-hambaku sesuai dengan doanya, itu juga enggak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Jemaah sekalian, berarti ketaatan, kesalehan, ketakwaan yang kita lakukan selama ini bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Wa in asa'tum falaha. Kalau berbuat buruk, maka rasakan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Jemaah sekalian, ibadah puasa Ramadan kali ini betul-betul memperlihatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang takwa. Sangat iri rasanya Masjid Istiqlal dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain makmur dengan jamaah. Salat maghrib saja itu penuh sesak dengan jamaah. Bulan Ramadan membuat iri juga bulan yang lainnya. Seakan-akan ketakwaan kita tumpah semua di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, mari kita kristalisasikan nilai Ramadan itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Pesan-pesannya kita lembagakan, kesalehan-kesalehannya kita lembagakan dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa, dalam karakter keseharian kita. Itu menjadi warna bagi perilaku keseharian kita untuk 11 bulan mendatang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah dalam rangka meneladaniku, meneladani Allah. Allah memerintahkan kita di bulan Ramadan meneladaninya, tidak makan dan tidak minum minimal di siang hari. Kemudian diiringi dengan perintah yang lain, membayar zakat. Berarti
ketaatan dan kesalehan yang kita lakukan di bulan Ramadan harus mampu memberikan dampak dan pesan pada diri kita bahwa kita harus peduli kepada nasib saudara-saudara kita yang lain. Lailatul Qadar, pada ujung ayat yang membicarakan tentang Lailatul Qadar, ada pesan terakhirnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Orang yang memperoleh dan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar harus mampu menjadikan dirinya adalah orang-orang yang damai, yang berbagi damai, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi dia mampu membagi kedamaian untuk lingkungannya, bukan hanya pada sesama manusia, tapi seluruh makhluk hidup, bukan hanya pada yang hidup, tapi benda mati sekalipun harus merasakan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dari dampak perilaku orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Sebarkan damai, sebarkan rahmat. Itulah pesan takwa Ramadan, itulah pesan takwa Lailatul Qadar. Mari kita menjadi pribadi yang damai, pribadi yang pemaaf, pribadi yang kasih sayang, pribadi yang suka menolong, ringan tangan, dan damai itulah yang menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menamai dirinya As-Salam, zat yang maha damai. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mudah-mudahan bekas Ramadan dan Lailatul Qadar akan membawa pesan yang sangat panjang pada diri kita. Damai sampai akhir hayat kita, usia kita maghrib, kemudian damai sampai matla'il fajar, sampai Allah menghidupkan kita kembali di hari kiamat. Tentu balasan orang-orang yang telah melakukan ketakwaan itu bukan balasan sederhana dan ringan, kan tapi balasan yang sangat panjang, yang sangat nikmat, sangat damai, karena dia telah menjadi pelopor kedamaian, menebarkan salam, berbagi makan, berpeduli kepada sesama, berbagi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, dan itu adalah bentuk takarrub kita kepada Allah dan bentuk kita meneladani Allah dalam sifat-sifatnya yang begitu agung. Mari kita betul-betul wujudkan ketakwaan sepanjang hidup kita sampai kita bertemu Ramadan yang akan datang. Allahumma rzuqnal istiqamata ala dinika wa ala ta'atika fi kulli zaman, fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqamah dalam meneladanimu, dalam mencontohmu, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sampai kami bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صلوا سنة التراويح جامعة أجركم الله.